barang sampai sana, uang nggak sampai juta. Saya pernah datang ke rumahnya, akhirnya saya malah diancam itu. Ya nggak boleh datang lagi, nggak usah minta uang kembali gitu. Kalau minta uang kembali, saya tembak nanti itu. Wah, sampai singkat cerita, dengan 4 perusahaan ekspedisi itu, dengan ekspor kelapa yang tadi itu, saya butuh banyak modal. Nah, dari itu saya punya beberapa istilahnya hutang lah, banyak lah ya, ratusan juta lah pastinya itu. Akhirnya mulai nih saya ditipu orang. Nah, saya nikah ini tanggal 6 Juli 2011, tanggal 24 Juni, berarti kan selang 10 hari kenapa orang-orangnya meninggal. Jadi saya harus mungkin Pak Sigit dan saya kesini kira-kira mau nambah istri lagi nggak Pak? Oh gitu ya. Ini istri saya di mana ya? Oke, para pegawai Arto, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Miskum sesuai janji Miskum ya. Video sebelumnya Miskum bakal bersama dengan owner Beli Cendol ini. Oke, dengan bersama Pak Sigit. Halo Pak. Assalamualaikum Mas Miskum. Waalaikumsalam. Sehat selalu? Alhamdulillah sehat ya. Ini, oke, ini Miskum udah nyepatin janji para pegawai Arto nih. Pak Sigit, ini kan Miskum mau wawancara dan Pak Sigit cerita-cerita sedikit lah inspiratif buat para pegawai Arto biar terinspirasi dari Pak Sigit ini ya. Siap. Ya. Ini Miskum mau tanya nih Pak, awal mulanya dirikan Beli Cendol ini gimana sih Pak sampai bisa punya tempat ala-ala kafe sebesar ini? Awal ceritanya gimana? Ya, siap. Awalnya sebelum ini kita punya usaha yang lain, yaitu di Dawet Minah. Karena Dawet Minah konsepnya digerobakkan dan kita naikkan, kepengen naik kelas. Nah, makanya kita hadirkan Beli Cendol. Karena bukan hanya jualan cendol, kita juga ada beberapa menu makanan untuk pendampingnya gitu. Awal mulanya kita dulu, saya berasal dari asli dari Banjarnegara. Iya, kota Dawet ya pastinya. Dawet. Merantau ke sini sekitar orang tua 94. Iya, berarti jadi sekitar sudah hampir 29 tahunan. Iya. Masih tahun 90-an ya Pak? Iya. Miskum belum lahir. Ya, 94 ya. Iya. 94 tepatnya ya. Itu Miskum kira-kira untuk awal mulanya saya sejak ke sini, saya ikut orang tua awalnya. Ikut orang tua merantau ke sini. Berarti dulu nggak di sini ya Pak? Nggak sini. Merantau ke sini. Merantau ke Kudus ya. Istri asli sini ya. Istri Kudus. Iya, di sini. Selain di Kudus, pernah merantau kemana saja lagi Pak? Selain ini Pak? Saya sih merantau baru di Kudus ya. Cuman pernah ini ada cerita ketika saya itu udah ada harapan lulus. Saya dulu STM, kalau sekarang SMK. SMK harapan pengen kuliah di Jogja. Pengen kuliah di sana sih. Ibu nggak mengizinkan. Nah, terus saya pengen ini ke Jepang. Ya, ke Jepang, ikut program pemerintah. Akhirnya saya 2 kali ini ikut kayak tes gitu loh, tes Jepang, tapi 2 kali itu saya gagal. Saya pernah tanya ibu ini loh, Bu, kenapa kok saya gagal ini ikut ke Jepang? Nah, ternyata ibu nggak merestui. Nah, kok merestui, saya agak kecewa, saya marah. Saya kalau orang Jawa bilang saya minggat pergi ke Jakarta tanpa ngabari. Kalau ngabari kan nggak minggat namanya. Nah, saya ke Jakarta. Dari sini saya pakai yang kelas paling ekonomi karena memang nggak punya uang kan. Uang cuma 100.000 itu. Naik apa itu? Naik kereta. Naik kereta dulu ya. Masih zaman dulu ya. Iya, saya juga dari Semarang berdiri Miskum. Berdiri ya? Iya, kita karena paling ekonomi. Full ini kan. Nah, kita bareng sama, mohon maaf ini teman-teman dari beberapa kota yang ada di Jawa Tengah
yang mereka mau ikut pembangunan di Jakarta itu. Akhirnya mau nggak mau saya harus, ya karena nggak ada tempat sih, pernah sekali lah duduk tidur tapi berdiri lagi gitu. Karena saya cepat duduk di antara perbatasan gerbong 1 sama gerbong belakangnya. Iya, di sambungan gerbong. Waduh, di sambungannya gini ya Pak? Iya, betul ya. Berarti emang zaman dulu sih ya Pak ya, gak kayak sekarang duduknya satu-satu. Iya. Tapi saya ke Jakarta karena dengan kecewa kemarahan itu saya berharap saya pengen sukses ini di sana. Motivasinya itu ya? Iya, pengen sukses di Jakarta. Tapi baru sehari itu saya pulang. Lah, iya, karena ada sedikit cerita ya ini kan. Saya ketemu dengan salah satu ustadz lah. Saya pengen ada wejangan atau nasihat ya dari ustadz. Saya bilang, Tat, apa sih kunci sukses untuk bisa bukan hanya sukses di dunia tapi sukses di akhirat itu. Nah, tapi ustadz berpesan bahwa kuncinya cuma satu, Mas, berbakti kepada orang tua itu. Nah, mendengar nasihat itu saya terus sempat sedih lah ya, menangis ternyata. Lah ya. Iya, ternyata apa yang saya lakukan ini ternyata salah gitu. Terus malamnya saya beli tiket, akhirnya pulang. Ya itu kisah ke Jakarta itu. Kalau merantau ke sini cuma pernah sampai Jakarta itu. Jadi emang restoran tua itu penting. Iya, itu menurut saya sebagai siapapun hari ini kita itu nomor 1 ya bakti pada orang tua, terutama restu orang tua itu yang betul sangat kita harapkan hari ini, penting sekali karena sukses enggaknya itu salah satunya dari situ gitu. Nah, para pembeli Arto tadi sudah dengarkan, restu orang tua itu yang paling penting ya Pak. Penting daftar dimanapun juga kalau nggak dapat restu juga bakal banyak aja ya Pak cobaannya rintangan. Oke, ini setelah itu Pak gimana setelah pulang dari Jakarta itu? Ya, setelah pulang dari Jakarta, akhirnya saya coba ini karena tadi dengar nasihat bahwa kita harus berbakti kan. Saya akhirnya berusaha untuk menjaga kedekatan dengan orang tua. Saya bantuin usaha ini. Usaha cendol ini? Iya, bantuin usaha. Ada cendol, ada kelapa juga, terus ada ekspedisi juga ya. Kita untuk yang cerita kelapa itu kita sempat ekspor. Iya, ekspor kelapa. Ekspor kelapa ke mana? Ke Thailand ya. Iya, di sana dibikin kayak semacam santan kara gitu loh. Iya. Santan kara, terus kita kirim ke sana. Awal-awal lancar ya, nggak ada masalah. Tapi terus beberapa waktu ke depan akhirnya ada masalah itu. Barang sampai sana, uang nggak sampai kita. Istilahnya tipu apa gimana? Iyalah, itu salah satu oknum ya. Iya, salah satu, saya sebut oknum aja. Saya pernah datang ke rumahnya, bahwa ketika saya ke rumahnya itu kan kita kepengennya komunikasi dengan baik nih. Kapan nih uang kita bisa keluar? Bicara baik-baik lah. Iya, saya malah diancam itu. Ya nggak boleh datang lagi dan nggak usah minta uang kembali gitu. Kalau minta uang kembali saya tembak nanti itu. Wah, sampai seperti itu Misko. Ya. Itu terang nggak Pak pas gitu? Diancam sampai gitu ya? Ya salah satunya kelapa ya, dawet itu tadi yang sampai hari saya masih lanjutkan, dan ini termasuk bisa beli cendol ini ya dari dawet itu. Berarti kalau cendol ini juga pakai kelapa atau enggak Pak? Maksudnya berhubungan ya dari bahannya? Ini untuk kalau dawet kan pakai santan kelapa ya, tapi kalau ini kita karena ini kan kita mau konsep yang berbeda. Dari segi penampilan, segi rasa, kita bikin sesuatu yang berbeda. Kita ini pakainya kita pakai krim nabati. Iya. Jadi beda dari cendol-cendol yang lain. Beda dari cendol yang lain. Kita pakainya krim nabati dan kita variasikan ada beberapa menu ya. Dan menu yang paling di sini paling andalan ya, paling orang suka itu ada menu namanya cendol keren. Cendol keren. Tahu nggak cendol keren apa? Apa itu singkatannya? Cendol keren itu
cendol kecampur duren. Waduh. Iya, keren. Tadi kok lihat Miskom ada menunya es cendol keren abis. Wah iya, keren abis itu maksudnya gini, kalau cuma keren itu orang minum 1 pongge ya, 1 pongge duren. Kalau keren abis baru 3 pongge gitu. Oke. Keren abis itu kita pakainya 3 pongge. Terus ada lagi menu Anda itu beli cendol selebritis. Selebritis juga tadi Miskom juga pesen itu. Iya. Apa itu Pak yang selebritis? Selebritis itu cendol lezat berisi semua rasa istimewa. Nah, jadi perpaduan dari cendol keren yaitu cendol duren, ada nangka, tape, cincau dimix jadi satu, jadi namanya selebritis. Jadi itu yang membedakan dari cendol-cendol lainnya ya? Betul sekali. Ini kalau para bule Arto penasaran dengan rasanya bisa langsung ya datang di sini ya Pak, beli cendol ini. Oh ya, bukan hanya cendol ya, di sini ada juga menu pendamping, ada menu makanan, some, batagor, terus ada beberapa mendoan juga khas Banyumas, ya, terus ada roti bakar juga gitu, lengkap lah. Jadi ala-ala konsepnya kayak ala-ala kafe gitu ya Pak? Iya, betul sekali. Tapi harganya tadi Miskom lihat kan masih harga kaki 5 lah. Iya, itu kualitas bintang 5, harga kaki 5. Betul ya, itu salah satu kita ingin buat dan terjangkau untuk semua kalangan ya. Jadi nggak takut wah ini pasti mahal ini. Enggak ya Pak, masih seperti kaki 5, cuma tempatnya ala-ala kafe, bersih ya Pak, bersih, terus begini loh keadaannya nyaman lah buat nongkrong. Ya. Iya. Jadi Miskom kaget ya, kirain cuma cendol doang kan, paling cuma cendol-cendol. Kaget Miskom, ada makanannya, terus ada minuman juga yang nggak beli cendol bisa beli minuman yang lainnya. Betul sekali, ada es Milo, es jeruk itu ya. Rasanya gimana tadi Miskom rasanya? Nggak bisa berkata-kata Miskom, enak banget. Kenyang tadi Miskom habis banyak banget dan habis semua ya. Iya. Dan itu juga tadi Pak makanannya juga ya Miskom kan juga pernah ke kafe-kafe juga, rasanya juga ya nggak kalah lah, bukan mau jatuh yang lain, maksudnya nggak kalah lah dengan yang lainnya. 11-12 lah ya. 12 ya. Ini kalau di sini versi yang low budget atau bisa untuk yang para pembeli Arto yang masih sekolah atau kuliah kan masih bisa tuh harganya dijangkau ya. Ramah di kantong lah ya. Iya, ramah di kantong istilahnya. Oke. Ini terus tadi kan sudah cerita nih jatuh bangunnya tadi Pak. Siap. Terus Miskom kok kemarin dulu pas wawancara kok pernah dengar itu Pak Sigit ini sampai punya hutang ya Pak sebelum mendirikan. Oh ya. Gimana Pak? Itu gini, sebenarnya sebelum saya buat beli cendol ini itu kan saya punya beberapa usaha ya, dan itu pakai nama, maksudnya kayak salah satunya itu ekspedisi namanya Berkah Ilahi, sampai hari ini masih ada. Tapi dulu kita kerjasama dengan 4 perusahaan besar ya, ada di Surabaya, ada di Semarang, Demak, terus ada di Kudus 2. Nah, mohon maaf, ketika kita pengen usaha itu kan kita harus berani mental ini ya. Contoh, ketika kita mau masuk ke perusahaan itu kita ditanya sudah punya berapa kendaraan, karena kita mau katakan kontrak di sana. Nah akhirnya atau jalan itu saya pernah ikut sebuah seminar, seminar bisnis ini, bahwa kalau untuk maju itu kita butuh ilmu, ilmu tentang bisnis ya, tentang usaha itu. Nah, dari situ dan di seminar itu yang lebih ditekankan itu otak kanan. Ya, artinya gini, kalau kita bikin usaha atau mau bisnis atau mau, nggak usah terlalu banyak pikir, action aja. Nah, nanti melengkapi atau kekurangan sambil jalan gitu. Nah, singkat cerita, dengan 4 perusahaan ekspedisi itu, dengan ekspor kelapa yang tadi itu, saya butuh banyak modal. Nah, dari situ saya punya beberapa istilahnya hutang lah, beberapa bank, beberapa leasing, dan di beberapa tempat. Nah, jadi ya sekitar banyak lah ya, ratusan juta lah pastinya itu. Dan dari ratusan juta itu usaha berkembang itu saat itu.
kembang pesat, tapi di perjalanan waktu itu banyak hal-hal yang mulai membuat saya nggak tenang. Iya, ternyata saya sempat di titik kayak orang bilang itu katanya itu sukses sekali ya Mas gitu. Karena betul saya ke rumah di dekat pasar. Jadi ketika pulang pergi mobil itu pada pada pas pulang kan rame. Tapi ternyata mereka nggak tahu bahwa di balik itu utangnya banyak gitu. Tapi jangan disampaikan ya. Siap. Utangnya banyak. Nah, dari utang banyak itu saya sempat mohon maaf 2014 itu ibu meninggal. Ibu meninggal 2014 itu saya merasa ada sesuatu nih yang nggak pas dalam usaha saya. Ada yang ganjel. Iya, ada yang ganjel yang buat saya nggak tenang gitu. Saya merasa bahwa ini harus perlu diperbaiki nih gitu. Nah, dari situ karena mungkin saya udah nggak fokus di bisnis itu, akhirnya mulai nih saya ditipu orang. Saya terus sempat nabrak orang, saya meninggal berdarah demak. Saya nikah ini tanggal 6 Juli 2011. Tanggal 24 Juni, berarti kan selang 10 hari, saya nabrak orang-orangnya meninggal. Jadi saya harus berurusan dengan polisian yang berwajib belum nikah itu. Bahkan yaitu salah satu perjalanan itu, dan di situ banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat saya saat itu kayak merasa ini ada apa ya. Satu yaitu tadi ditipu ya, saya nabrak orang-orang yang meninggal. Terus sampai suatu ketika itu saya punya satu kendaraan yang saya nggak bisa bayar sampai 3 bulan. Nah, akhirnya sampai didatangi oleh salah satu pihak ketiga dari leasing. Akhirnya beradu argumen bahwa ya enggak, mobil harus diambil. Nah, saking saya marah karena udah mohon maaf, ketika orang punya banyak utang, bangkrut itu kan kepepet, tertekan. Terus akhirnya kadang-kadang kita emosional. Saya bilang gini, udah ambil nggak apa, nanti kita bakar bareng-bareng ya. Gitu. Akhirnya sana kayak minder itu. Nah, singkat cerita saya ditemukan dengan kepala abangnya, kita komunikasikan, akhirnya mobil saya jual bisa selesai. Itu perjalanan itu. Terus tahun 2016 atas izin Allah saya bisa selesaikan utang-utang, walaupun belum semuanya lah, tapi masih tinggal sedikit itu. Utang-utang yang dengan dengan perbankan, dengan leasing, pokoknya dengan pihak-pihak yang membuat saya nggak tenang itu saya selesaikan. Menurut Mas Sabtuari Mas Sabtuari itu jalan orang mau bebas utang itu ada 3. Dari utang yang ratusan juta itu alhamdulillah bisa terselesaikan. Ada 3 jalan, yaitu pertama dengan rawat jalan. Apa itu rawat jalan? Tahu nggak Biskum? Rawat jalan? Iya. Kalau lagi sakit istilahnya rawat jalan terus pulang itu ya. Iya. Kalau di sini itu gini, rawat jalan itu gini, misalkan mohon maaf ya, saya ini punya utang. Utang saya dalam jangka waktu 10 tahun misalnya. Nah, di 10 tahun itu ya kita selesaikan sampai 10 tahun. Selesai 10 tahun. Ada lagi yang kedua rawat inap. Rawat inap utang 10 tahun kita pangkas jadi 5 tahun. Misalnya ini kita punya cicilan 10 juta, kita punya uang 50 juta kasih. Kalau yang 100 juta kasih. Akhirnya waktunya lebih pendek. Nah, ini yang ketiga ini yang lebih ekstrim ini. Namanya apa? Amputasi. Apa itu amputasi? Potong lah. Misalnya ini kita punya utang 1M ini, dan kita punya aset harga 1M, ya udah jual asetnya. Jual asetnya selesai. Nah, itu jalan yang ketiga itu yang saya tempuh. Jadi semua aset-aset yang saya punya saya selesaikan, saya jual, ada yang saya kembalikan, ada yang saya jual, ada yang saya kembalikan. Memang secara secara orang melihat, saya merasakan sendiri udah nggak punya apa-apa memang. Secara nalar ya. Iya, nggak punya apa. Dan kita saya mulai bukan dari titik
nol lagi tapi titik minus. Iya, titik minus ya. Tapi hati tenang ya, perasaan tenang karena utang kan yang besar-besar udah selesai. Dan alhamdulillah bisa selesai lah maksudnya loh. Kalau ibaratnya sesusah-susah apapun yang penting jangan punya hutang. Betul, iya. Tenang. Ya maksudnya gini, mungkin utang ketika utang dengan supplier itu nggak ada masalah, utang usaha lah ya. Untuk ini mungkin utang, tapi sesuatu harus diperhitungkan lah. Nah, mulai ketika saya terus bangun ini nih lebih tenang, terus lebih nyaman lah ya, lebih nyaman karena kita sudah fokus ke bisnis. Coba mohon maaf kalau kita punya utang kan tadi kita pasti fokusnya bagaimana ini kita mau bayar. Nah, akhirnya otomatis fokus kita kan terbagi nih. Iya. Kebanyakan 10 dari 9 orang ketika punya utang itu dia akan fokus ke sana. Fokus ke hutang. Iya, betul. Kemudian ada sebagian yang enggak tetap fokus tapi yaitu tadi lebih banyak yang lebih fokus ke itu. Kira-kira itu meskipun salah satunya perjalanan utang. Ya mungkin untuk teman-teman yang hari ini sudah mohon maaf ada utang ya bisa diselesaikan lah, bisa pastinya doa dari saya miskum bisa tetap usahanya semakin berkembang, utangnya bisa lunas, lancarkan dan pasti yang hadir nanti berikutnya apa sih orang yang cari apa? Ketenangan miskum. Iya. Ketenangan pasti. Iya betul. Karena ketika nanti setelah muncul ketenangan itu akan muncul kebahagiaan. Karena pernah ini saya kalau malam nggak bisa tidur. Waduh, kenapa itu? Karena pikirannya besok mau bayar pakai apa besok kejar-kejar. Kalau siang terhina, kenapa? Ada orang lewat pakai motor, wah ini mohon maaf ini yang mana ini yang mau nagih saya? Ini yang dari mana nih yang sampai seperti itu? Ini bukan saya bikin-bikin ya, memang real yang saya alami. Takutan sendiri ya, betul sekali ya. Itu yang mungkin ada cerita inspirasi yang mungkin tadi itu ya ratusan juta itu ya. Ratusan juta ya. Ya detailnya saya memang nggak itu tapi banyak lah karena ada beberapa titik. Tadi udah tahu kan para pemilik Arto ada cara-caranya 3 tadi ya. Pak Sigit pakai yang cara yang ketiga tadi yang amputasi, yaitu jual semua aset ya Pak untuk melunasi hutang. Jadi hutangnya langsung terbayarkan semua ya para pemilik Arto. Makanya itu ilmu dari Mas Saptari. Iya. Oke. Para pemilik Arto mungkin yang masih punya hutang segera dilunasi karena itu akan dipertanggungjawabkan ya Pak. Dan nanti juga lebih tenang, nggak dikejar-kejar ya sama debt collector. Ya itu salah satunya berarti ini kisah titik balik saya itu. Berarti ketika ibu saya nggak ada. Karena saya berpikirnya mohon maaf bahwa kita nggak pernah tahu nih sampai kapan umur kita gitu loh. Nah ketika ibu saya nggak ada lah itu saya punya titik balik itu. Makanya saya kepengen terus harus ini segera saya selesaikan gitu. Kalau istilahnya anak-anak milenial zaman sekarang terpukul oleh realita Pak. Itu. Langsung ngalamin sendiri lah. Iya. Gara-gara itu ya titik balik. Kemudian itu modalnya berapa sih Pak pas awal mulai dari nol lagi itu Pak? Pas setelah hutang-hutangnya itu lunas. Untuk mulai itu malah saya sebenarnya itu kita malah sebenarnya dari titik minus itu. Iya. Bahkan ini ada cerita ya. Kisah saya itu pernah diangkat di satu buku. Iya. Satu buku, namanya buku itu Kembali ke Titik Minus. Yaitu tadi penulisnya dia penulis nasional namanya Mas Saptari itu. Saya belajar salah satunya ya. Salah satu saya dari belajar di beberapa guru-guru lah ya. Teman-teman dan guru itu salah satu dari Mas Saptari itu. Itu ya mulanya memang titik minus dan kita polanya diganti. Yang dulu saya ketika mau bikin usaha, ketika mau terus pakai uang hutang, saya kolaborasi dengan keluarga. Contoh ini saya juga usaha batok juga, batok kelapa. Ya sampai hari ini. Kalau dulu saya ada rekanan batok ini mau beli batok, saya kan langsung pinjam orang hutang. Hari ini enggak, saya komunikasikan barang diambil dulu sampai perusahaan bisa dibayar itu. Begitu dapat uang nanti kita selesaikan. Kalau enggak, saya telepon perusahaan, suruh kirim dulu untuk bayar batok, baru nanti kita totalan di belakang. Nah, strateginya itu sekarang.
Oke. Nah, jadi itu mungkin lebih ke mindset ya Mas Gun ya. Mindset ya. Iya, lebih ke merubah pola pikir, merubah strategi, lebih ke mindset. Berarti apa namanya, strategi dan cara-cara itu terus diupdate terus ya Pak? Iya. Berkembang terus ya sesuai dengan zaman. Ya, artinya gini, ketika kita mau baik dalam bisnis atau apapun tetap harus upgrade, harus mengikuti apa perkembangan. Contoh hari ini kan kayak media sosial, apa harus kita harus ikut, mau nggak mau kita harus belajar. Kalau nggak mau belajar ketinggal kan gitu. Terus belajar ya. Oh ya, mungkin ada mindset yang mungkin yang beberapa saya dengar seperti ini ya. Ketika tadi saya fokusnya sebelumnya itu ketika mau bikin sesuatu dan sudah utang. Nah, sekarang saya mulai dibalik, yaitu gini. Ketika apa yang kita pikirkan itu akan jadi sebuah ucapan. Jelas nggak? Apa yang kita pikirkan jadi sebuah ucapan. Dan ucapan itu akan jadi sebuah tindakan. Ya. Dari tindakan itu akan jadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu yang akan bentuk karakter. Nah, kalau dulu mungkin saya begitu butuh sesuatu, mau beli satu utang, nah saya balik karakter dengan mindset. Nah, tadi karakter, baru karakter itu yang akan menentukan. Iya, tentang diri kita itu, tentang kesuksesan salah satunya. Berarti kebiasaan sehari-hari lah ya Pak ya. Iya, membentuk karakter kita. Betul. Para pembeli Arto, makanya tiap hari biasanya juga harus baik ya Pak. Biasaan baik, positif. Ini untuk para pembeli Arto juga ini, misal yang ingin memulai usaha nih Pak, gimana nih pesannya yang para pembeli Arto? Biasanya kan masih takut nih untuk memulai usaha, apalagi tadi sampai hutang itu kan. Gimana nih? Pertama gini, satu, siapapun yang hari ini pengelola usaha, pertama niatkan dulu. Iya, niatkan dulu usaha itu untuk apa? Tujuannya usaha itu. Contoh ini, misalkan ini, ketika saya punya usaha seperti ini, satu, kenapa ini? Di cendol milik kita, tahu nggak kenapa tagline-nya itu? Iya Pak, tagline-nya ini kok. Di cendol milik kita. Sekarang itu kan banyak brand-brand luar negeri yang masuk ke Indonesia. Iya. Jelas ya? Brand-brand luar negeri masuk ke Indonesia. Lah, salah satunya saya ini kepengen kita punya produk nih di Indonesia, yaitu apa? Cendol, yang semua orang pasti tahu lah. Bahkan dari dulu sampai hari ini kan. Nah, saya kepingin doa saya bahwa cendol Indonesia juga bisa kok bersaing dengan brand-brand luar negeri. Nah, makanya saya kepingin mengajak teman-teman, yuk ya ini seperti ini contohnya di cendol milik kita ini, maksudnya milik kita itu milik Indonesia, milik kita sendiri. Dan doa saya cendol Indonesia mendunia. Amin. Doanya Mas ya. Amin. Nah, itu satu. Semoga mendunia ya Pak. Iya. Cendol ini. Tapi tadi untuk orang usaha, pertama satu, niatkan dulu. Nah, niatkan dulu. Nah, ini salah satu niat saya bahwa menjaga kelestarian produk Indonesia itu, menjaga itu. Berarti niatnya nggak muluk-muluk dulu ya Pak ya? Iya. Ya untuk hal baik dulu lah. Iya, untuk terus yang kedua pasti mudah-mudahan dari usaha kita nanti, walaupun dari ini masih kecil, berarti gini ya, ini saya masih jualin sendiri nih. Tapi mindset saya suatu saat saya punya 100 karyawan. 100 karyawan. Dengan 100 karyawan itu mulai dari satu, paling enggak kita didoakan oleh mereka-mereka gitu loh. Jadi apa? Paling enggak dari usaha kita jadi jembatan rezeki banyak orang gitu. Jadi niatkan dulu untuk kebaikan gitu lah. Ini usaha ya. Yang kedua pasti siapkan mental. Karena orang usaha itu nggak ada yang istilahnya semakin besar itu semakin harus belajar. Jelas nggak? Nah, mentalnya harus dikuatkan dulu. Nah, biasanya kan kalau berhubungan dengan mental nih Pak, biasanya kan banyak godaan nih ketika ingin jadi pengusaha atau ketika sudah jadi pengusaha. Jadi godaannya nih apa aja sih Pak biasanya? Ya pasti gini, pasti ya. Kalau orang bilang kan memang ada bahasa apa? OKB, apa itu? OKB. Ya, orang kaya baru misalkan. Nah, maksudnya gini, begitu kita usaha, semakin tinggi usaha kita itu, kita harus benar-benar maksudnya gini, berilah sesuatu karena fungsi, jangan karena gengsi. Karena apa? Karena fungsi, jangan karena gengsi. Contoh ini, ketika kita nanti jadi misalkan ini, mohon maaf ya, yang biasa mungkin dulu karyawan, dulu pegang orang bulanan, ini ketika jadi usaha kan dapat uang banyak ini. Nah, kita harus bisa memanage itu gitu, mengatur itu agar yang kita bergunakan yang memang seperlunya, sesuai fungsinya gitu. Nah, nanti keuntungan kita bisa untuk membesarkan usaha kita.
Jadi jangan sampai ketika nanti sudah semakin besar kita malah lupa dengan tujuan awal tadi. Niat untuk nanti balik lagi ya. Iya, jadi setiap saya ini nggak hanya di sini meskipun nanti mudah-mudahan doanya setiap kota ada. Setiap kota ada. Ya, bahkan seperti tadi doanya sampai mendunia lah. Mendunia lah. Itu dua berarti tadi ya. Niat baik, mentalnya kuat. Mental pengusaha ya. Iya, pasti mental pengusaha untuk jadi usaha. Terus yang ketiga mungkin kita harus tentukan target market kita gitu loh. Contoh ini, kalau saya mungkin cukup di pinggir jalan dengan gerobakan, kita kan nggak usah punya tempat yang seperti ini. Iya. Gerobakan aja dorong sampai pinggir jalan sudah selesai. Tapi ketika kita target marketnya mulai kita bangun ini, biar kita mohon maaf masuk lebih ke atas ini, target marketnya lebih ke. Kalau ini target marketnya keluarga saya. Keluarga yang bawa keluarga, tapi anak-anak itu juga banyak sih ke sini, karena kan kita juga siapkan undang-undang yang ini milenial ini bisa dibawa kemana-mana ini. Ini 10 jam kuat ini. 10 jam kuat? Iya, kalau di luar siap, iya di luar ruangan nggak dingin ini bisa sampai 10 jam. Jadi untuk menemani perjalanan teman-teman ini kalau yang nggak mau di sini bisa keluar kota pengen buat oleh-oleh ini bisa pakai ini. Kalau ini namanya semungut ini. Semungut. Cendol merah imut. Jadi pakainya sirup merah gitu. Kalau ini yang sirup kelapa ini yang alami gitu, yang sirup kelapa. Berarti ini langsung bisa diminum ya, Pak? Bisa bisa langsung diminum, berarti bisa langsung dinikmati. Ekonomis ya, bisa masuk kantong loh. Iya. Dan sama pasangan ini ya jalan-jalan, cendol. Kan juga branding juga nih. Kalau cendol ternyata produk Indonesia juga bisa nih bersaing. Ya enggak? Iya. Oke, tidak hanya kafe-kafe besar atau kafe-kafe yang biasa para pembeli arto nongkrong, cendol pun buat begini ya Pak ya? Iya. Kemasannya gini, ala-ala kafe, bagus. Ini sudah ada Pak menunya ini? Ya ini ya mulai ready lah. Mulai ready ya? Ini. Nah ini Miskom ini pas yang pertama ini keren ini yang datang terus bisa dapat ini khusus Miskom ini ternyata. Ini berarti para pembeli arto nih kalau mau beli langsung datang ya? Ya. Atau bisa lewat IG ya. Lewat IG bisa Pak? Beli cendol Indonesia nanti DM di sana. Terus tadi Miskom lihat loh ada Grab juga loh tadi. Oh iya, ini sementara ini kita untuk online-nya ada Grab sama Kopdar gitu. Kopdar ya? Iya, Kopdar. Oke. Nah, sudah ada. Jadi yang belum bisa ke sini bisa aja yang mager ya. Iya. Bisa pesan lewat Grab. Iya. Grab sudah ada. Kalau yang pengen langsung datang ke sini ya. Iya. Ini jam berapa ini Pak bukanya? Untuk buka jam 11 siang sampai jam 8 malam. Jam 8 malam? Iya, jam 8 post order lah gitu. Post order? Iya. Nah, kalau masih nongkrong sampai jam 9 bisa gak? Oh nggak apa-apa ya. Tapi kalau jam 8 udah close order? Iya, close order itu. Oke. Ini alamatnya di mana sih Pak? Untuk alamat ini lebih tepatnya Jalan Bakti masuk Gang Cendana. Belakang micet 100 meter masuk Gang Cendana, atau bisa di Google Map beli cendol pasti ketemu. Iya. Nanti alamatnya ditaruh di deskripsi aja ya para pembeli arto biar nggak bingung, atau langsung kunjungin Instagramnya ya Pak ya. Iya siap. Beli cendol ini. Beli cendol Indonesia. Iya, beli cendol Indonesia ini. Oke. Ini para pembeli arto jika penasaran rasanya atau Miskom dikira bohong, langsung saja ya Pak buktikan ya rasanya di sini. Ini beli cendol kan lumayan nih. Iya. Dari tadi bangunnya terus sampai sukses gini. Ini ada kira-kira kan sekarang kan lagi trennya ini kemitraan Pak. Apa beli cendol dibuat kemitraan juga nih Pak? Oke ya, untuk teman-teman yang lagi perlu usaha baru atau mau dimitra dengan beli cendol, bisa nanti DM lah ya. DM. Hubungi ya. Iya, hubungi aja di beli cendol ini. Iya, nanti biar lebih lanjut ya komunikasi lewat. Oke ini Pak, para pembeli arto juga nih Pak, untuk misal para pembeli arto pengen ngobrol-ngobrol dengan Pak Sigit, boleh nggak Pak datang ke sini? Boleh sharing. Datang atau sharing ya tentang tadi ya yang mungkin para pembeli arto masih punya utang. Selain utang, ngobrol utang nggak apa-apa kan Pak? Selain itu mungkin ngobrol tentang usaha ini. Oke ya. Oke, selama saya bisa jawab nanti saya akan jawab lah gitu. Oke. Jadi langsung datang ke sini saja ya di cendol, atau hubungi kontak yang ada di bawah atau di Instagramnya. Bisa semua ya Pak dihubungi ya? Iya. DM juga bisa Instagram. Oke Pak. Oke tadi mungkin ada pesan lagi nih Pak. Misal
kita sudah jadi pengusaha nih Pak, sudah Siap. sukses. Siap. Biasanya kan ada godaan lagi nih Pak. Oke, ya. Apa ini? Biasanya itu mungkin Pak Sigit dan sukses nih. Ya. Kira-kira mau nambah istri lagi nggak Pak? Oh gitu ya. Ini istri saya di mana ya? Ya, kalau saya sih, ya mohon maaf ya. Ya itu kan memang Pak, ini pembahasan yang keren, yang terakhir ini paling keren ya. Karena anak muda nih Pak. Iya. Nambah istri lagi. Padahal yang saya takutnya yang kameramen belum ada loh ya. Ini gini, nah, saya ini mohon maaf pakai mazhab satu cukup ya. Satu cukup. Ya ada gini, itu kan sunnah Rasul itu. Sunnah Rasul itu bisa lewat jalan yang lebih banyak yang lain gitu. Nah kalau saya ini saat ini ya udah sampai ke depan ini masih cukup satu istri lah. Satu. Iya. Satu dah cukup. Gitu. Mungkin Misku yang mau nambah ya? Enggak, Misku kan masih jomblo. Oh masih ya. Mungkin kalau bapaknya punya kenalan bisa itu. Oh siap. Kenalin siap. Misku biar gak jomblo. Oke, iya. Mau yang kayak apa nanti tinggal DM lah ya. Oke, siap. Ini enggak apa namanya cari usaha malah cari jodoh. Oh, ya. Kan nggak apa-apa sekali jalan 2.30 terlampaui gitu ya. Oke, terima kasih Pak Sigit. Siap, sama-sama. Saya juga terima kasih kali kedatangan Miskum dan tim yang luar biasa. Semoga teman-teman ini yang di luar jangan lupa subscribe ini ya di channel Rahasia lagi. Luar biasa ini channel karena salah satu channel ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang hari ini lagi cari usaha atau inspirasi usaha itu biar atau banyak informasi nih. Di Rahasia itu banyak informasi usaha-usaha yang mungkin nanti bisa teman-teman atau yang di luar sana bisa silakan DM mau inspirasi usaha apa bisa tanyakan langsung. Itu sukses selalu. Miskum, terima kasih. Sekian ya dari Miskum dan Pak Sigit. Jika para pemilik Arto penasaran atau pengen buka usaha atau sharing-sharing lah tentang hutang atau di luar hutang, ya para pemilik Arto bisa langsung datang ke sini. Makanya jangan lupa follow juga Beli Cendol ya, Indonesia, TikToknya, Instagramnya, kemudian subscribe juga channel Bukan Rahasia Lagi, ikutin terus, nyalakan lonceng notifikasinya, like, comment, subscribe supaya tidak ketinggalan konten-konten Miskum selanjutnya. Miskum Bukan Rahasia Lagi juga mengadakan giveaway nih Pak, untuk para pemilik Arto, bubuk coklat. Oh siap. Bubuk coklat itu lagi viral ini ya? Iya, lagi viral itu. Nanti kan kalau menang kan dapat bubuk coklatnya kan bisa untuk jualan tuh Pak, dapat modal bubuk langsung. Terus kemudian pabrik boot kontainer juga kalau ada menang itu dapat boot Pak. Oh iya. Ya jadi kan bisa tuh langsung dapat boot, dapat bubuk kalau beruntung kan bisa langsung jualan itu Pak. Siap. Berarti bisa langsung langsung bikin usaha terus bisa langsung jualan. Dapat uang lah ya. Dapat uang. Cuan lah ya. Cuan ya dari giveaway tadi. Iya. Miskum kan baik hati Pak. Jadi suka bagi-bagi. Oke, makanya ikutin terus ya biar tidak ketinggalan. Sekian para pemilik Arto, semoga terinspirasi dari Pak Sigit. Saya berterima kasih juga karena diizinkan di sini bersama Pak Sigit dan tadi udah nyobain semua menunya dan ternyata enak. Oke, mantap. Terima kasih. Terima kasih. Ini Pak tos dulu Pak. Ini Pak. Oke. Semoga sukses ya. Amin. Amin. Semoga Pak Sigit semakin berkembang usahanya. Amin. Salam sukses pemilik Arto. Adios.